Ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita bermuajahah bersilaturahim dalam rangka rutinitas kita pengajian malam Senin dan juga mendoakan ibunda dari Bapak Hashim yang berhaul, mudah-mudahan beliau ada dalam maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam kuburnya dilapangkan serta dijauhkan dari siksa kubur. Yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketawakalan, dan yang lebih penting lagi kesadaran bahwa sesungguhnya putra-putrinya kita semua yang menghadiri acara ini insya Allah pada waktunya kita pun akan seperti almarhum yang pada kesempatan ini dihaulkan. Mudah-mudahan ketika nanti malaikat Ijrail menghampiri kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, insya Allah kepada kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Haji Suwardi MM, Ketua Pengajian Majelis Al-Hikmah yang saya hormati, beserta para pengurus pengajian, Bapak Ustadz Mayuni yang saya hormati, Bapak-Bapak RT, Bapak-Bapak RW, bil khusus Bapak Hashim Sahibul Bait, mudah-mudahan yang sudah menyediakan fasilitas hidangan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi maksud Pak Hashim sekeluarga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, mari kita awali talim kita dengan berdoa, bertawassul, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati kita, membukakan hidayah kepada kita, memberikan keteguhan, kesabaran, dan keistiqomahan di dalam menjalani hidup yang dituntun oleh ajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman, Rabbi jidni ilman, warzuqni fahman, warzuqni fahman. Rabbi awji'ni, Rabbi awji'ni an ashkura, ni'mataka, ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardohu wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa anna minal muslimin wa adhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tujzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak hadirin
salah satu perintah Allah itu adalah atiullaha wa atiur rasul la'allakum tuflihun. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dunia dan di akhirat, seperti dalam adzan hayya 'alal falah. Gitu Pak ya. Mari kita menuju kepada keberhasilan, kepada keberuntungan. Nah, keberuntungan atau muflihun itu akan diperoleh ketika kita mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Berbicara mengikuti Rasul berarti kita mengikuti, mempelajari apa-apa yang diucapkan, apa-apa yang dilakukan, dan apa-apa yang dipraktekkan serta diputuskan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Nabi itu meninggalkan dua perkara. Apabila dua perkara itu kita ikuti, kita pegang teguh, insya Allah selama-lamanya kita tidak akan bertemu dengan yang namanya kesesatan. Ketika kita berpegang teguh kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui sunnah-sunnahnya Nabi? Tidak ada lain, kita berhutang budi, kita patut berterima kasih, kita patut berdoa kepada para pendahulu kita, para ju'ama kita, para ulama kita yang telah bersusah payah mengorbankan waktu, tenaga, harta bendanya untuk mengumpulkan ucapan, perbuatan, dan takrir atau keputusan yang dibuat oleh Rasulullah selama 23 tahun atau selama beliau menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari usia 40 tahun waktu dilantik sampai wafat usia 63 tahun. Jadi 23 tahun beliau mengemban tugas sebagai Rasul Khatamin Nabiyyin, penutup para nabi. Sekalipun di kampung kita ada yang jenggotnya panjang, ada yang udeng-udengnya kayak pangeran Diponegoro, gamisnya menyapu jalan, sorbannya melintang. Kalau ngaku jadi nabi nggak usah percaya pas selamat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah Khatamin Nabiyyin, penutup para nabi. Nah, kita berhutang budi, kita perlu berterima kasih kepada para ju'ama dan ulama-ulama kita yang dahulu yang telah mendedikasikan diri untuk mengumpulkan, mentadwinkan, mengkodifikasikan, membukukan ucapan, perbuatan, dan keputusan Nabi itu di dalam bentuk kitab hadis. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan kutubu sitah, kitab induk hadis yang 6. Jadi bapak-bapak pergi kemanapun di dunia Islam, ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Arab, ke Yaman, ke Qatar, ke Kazakhstan, ke Uzbekistan, ke Malaysia, ke Brunei, di penjuru manapun kitab hadis itu di dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 6, yaitu yang disebut dengan kutubu sitah. Yang pertama adalah kitab Bukhari, yang kedua kitab Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Dawud, yang keempat Ibnu Majah, yang kelima An-Nasai, yang keenam
At-Tirmizi. Itu kitabnya alhamdulillah telah berhasil dibukukan dan diberi nomor yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Alhamdulillah. Atas berkat siapa? Atas berkat Ju'ama atau khalifah daripada khalifah Umayyah, yaitu namanya adalah namanya itu adalah, lupa saya Pak, namanya itu Masya Allah, Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz. Jadi begini Pak, setelah sepeninggal Rasulullah wafat, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau tahlilan kan dan disebut sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, gitu Pak ya. Itu selama kurang lebih 40 tahun. Pusat kotanya di Madinah. Setelah Ali, berpindahlah kepemimpinan umat Islam itu kepada Bani Umayyah. Ibu kota dari Madinah pindah ke Damaskus selama 96 tahun. Ada 3 khalifah lah, kalau sekarang mah singkatnya 13 presiden. Nah, di antara khalifahnya itu namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintah tidak lama Pak, hanya 3 tahun, tapi beliau meninggalkan legasi, meninggalkan warisan yang tiada taranya, yaitu mentadwinkan, mengumpulkan ucapan, perbuatan, dan keputusan Nabi selama 23 tahun. SK-nya itu pendek sekali Pak. SK-nya itu begini Pak, saya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada seluruh ulama untuk mentadwinkan ucapan, perbuatan, dan keputusan Nabi selama beliau hidup kurang lebih 23 tahun. Mengingat para sahabat yang hafal akan ajaran-ajaran Nabi banyak yang berguguran, yang meninggal dunia. Jangan sampai warisan beliau itu hilang, maka harus segera dikumpulkan. Titik, tanda tangan pakai stempel, sebar. Ulama-ulama ditugaskan, maka jadilah kitab yang disebut kitab Kutubu Sittah. Kutub itu kitab-kitab, sitah itu 6, gitu Pak. Wahidun, 1, isnaini, 2, salah 1, 3, arbaatun, 4, 1, sittatun. Nah, sitah itu 6. Seperti Quran Pak. Quran juga asalnya mah berserakan Pak, dikumpulkan atas dasar perintah Utsman bin Affan. Itu zaman Khulafaur Rasyidin. Kalau ini zaman siapa? Zaman Umayyah.